Hai, kenalin aku Ike Maria Aviani mau memberikan informasi tentang sejarah perkembangan radio dari zaman ke zaman. Oke, check it out. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi. Berdasarkan teorinya, bahwa gerakan magnetis dapat mengarungi ruang angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 186.000 mil per detik. Teori Maxwell ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884, tetapi baru digunakan untuk tujuan praktis oleh Guglielmo Marconi, di mana Marconi telah dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa kawat melintasi Samudra Atlantik. Perkembangan radio sebagai media massa lalu berkembang di beberapa negara. Diawali di Amerika Serikat dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Dr. Lee De Forest pada tahun 1906. Karena itu pula ia dijuluki The Father of Radio. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada bulan Maret 1923, telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926, berdirilah NBC, National Broadcasting Radio, sebagai badan siaran radio yang luas dan besar, lalu muncul pesaingnya yaitu CBS, Columbia Broadcast System. Sejak saat itu juga radio terus berkembang di beberapa negara, seperti di Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Selain mengalami perkembangan, radio juga telah memasuki tahap penyempurnaan. Profesor E. Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933 memperkenalkan sistem frekuensi modulation sebagai penyempurnaan dari amplitude modulation. Keuntungan frekuensi modulation dari amplitude modulation antara lain: 1. Dapat dihilangkan interference, gangguan atau percampuran karena cuaca. 2. Dapat menghilangkan interference yang disebabkan 2 stasiun radio yang bekerja pada gelombang yang sama. Dan yang ketiga, menyiarkan suara sebaik-baiknya. Di antara media yang ada seperti televisi dan media cetak, radio memiliki beberapa keunggulan di mana dapat diakses secara mudah. Tidak diperlukan keterampilan khusus dari khalayak yang ingin dituju, seperti keterampilan membaca, karena radio merupakan media imajinatif. Selain itu, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio dengan biaya yang murah. Keunggulan lain dari radio adalah sifatnya yang santai, karena sifatnya auditori untuk didengarkan. Lebih mudah orang menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik. Dalam hal ini, musik memegang peranan yang sangat penting karena pesan disampaikan di antara musik. Adapun kekurangan dari media massa ini adalah tidak bisa dilihat sehingga merupakan media sekilas atau selintas. Ia hanya sekali didengar dan tidak bisa diulang. Selain itu, tidak semua hal bisa diinformasikan melalui radio. Dan karena sifatnya yang satu arah, maka tidak teridentifikasi siapa yang mendapatkan atau menerima info atau pesan yang disampaikan. Dengan kekurangan dan kelebihannya, radio telah menjadi media massa yang dapat diandalkan, cukup efektif dalam menyampaikan pesan, dan tetap diminati walau banyak media lain. Seiring perkembangan waktu, jumlah pendengar radio terus bertambah, dan radio terus bertahan menghadapi perkembangan zaman. Oke, thank you for watching.